Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan aplikasi komputer akuntansi 1. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat database perusahaan di Zahir dengan jenis perusahaan manufaktur ya. Yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang menjual barang hasil produksinya sendiri. Ya, yang artinya jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengubah barang mentah atau bahan baku menjadi produk yang kemudian nantinya akan dijual kepada konsumen. Nah, untuk konsepnya itu sendiri itu sama saja ya seperti perusahaan dagang dan jasa untuk cara penginputan di Zahirnya ya, yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun nanti ada sedikit perbedaan khususnya yang di bagian transaksinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas langsung saja melalui studi kasus yang sudah tersedia di slide pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini, di sini ada sebuah studi kasus untuk perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan roti dan kue. Dengan nama perusahaannya di sini ada PT Buana Bakery yang sudah berdiri pada tanggal 22 Juni 2020 dan perusahaan tersebut kemudian memutuskan untuk menggunakan Zahir mulai dari bulan Januari 2022 ya. Baik, kita langsung saja inputkan untuk datanya di Zahir. Nah, ini sudah terbuka untuk Zahirnya. Karena kita akan membuat database baru atau data perusahaan baru, berarti kita klik icon untuk membuat data baru. Kemudian di sini kita akan inputkan nama perusahaannya. Tadi nama perusahaannya adalah PT Buana Bakery. Oke, untuk alamat perusahaannya ini di Jalan Kebayoran Baru ya. Kemudian negaranya di sini kita pilih Indonesia. Kotanya berarti Jakarta. Ini untuk kode pos. Kita alihkan ke bawah. Teleponnya. Oke, ini sudah selesai untuk informasi perusahaannya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, untuk periode akuntansinya, tadi disebutkan bahwa perusahaan tersebut memulai menggunakan Zahirnya tahun 2022 di bulan Januari. Berarti ini kita ubah bulannya, pilih Januari untuk periode akuntansinya, tahunnya 2022. Tutup bukunya, biarkan di Desember. Kemudian kita tentukan penamaan file dan direktori penyimpanannya. Oke, saya simpan di sini. Misal namanya tadi PT Buana Bakery ya. Save. Klik tombol lanjutkan. Kemudian buat data baru. Ini pastikan kembali untuk nama perusahaan atau identitas perusahaannya ini sudah betul atau belum ya. Jika belum, silakan teman-teman klik kembali kemudian edit atau revisi kembali. Jika sudah sesuai ya, di sini mulai dari nama perusahaan dicek ini sudah sesuai semua. Terutama di bagian periode akuntansi ya, jangan sampai salah. Januari 2022. Kemudian jika sudah sesuai, klik tombol proses. Nah, untuk jenis usahanya, karena di sini yang kita bahas yaitu tentang manufaktur ya, jadi di bidang usahanya kita ganti menjadi manufaktur. Kemudian klik lanjutkan kembali. Ya,
Oke. Untuk kode mata uang, ya untuk setup data mata uang ini kita lanjutkan saja. Kemudian klik selesai. Nah, ini kita sudah membuat database untuk PT Buana Bakery ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya ya seperti biasa. Kita masuk ke step selanjutnya. Di sini di poin kedua kita akan melakukan pengeditan untuk klasifikasi akun ya atau nama akunnya. Oke, untuk mengedit data akunnya, teman-teman tinggal pilih di dashboard ya, di data rekening. Kemudian nanti di sini tinggal dicari data yang akan kita edit. Nah, di sini ada 8 data akun yang harus kita ubah ya dari akun lama menjadi akun baru. Contohnya di sini ada akun lamanya bank, kemudian kita ubah menjadi bank BCA ya. Ini teman-teman tinggal cari saja. Nah, ini udah ada ya. Untuk bank yang digunakan bank yang pertama, bukan yang bank USD. Jadi yang akan kita ubah di bank yang rupiah ya, si mata uangnya. Ini kita ubah menjadi bank BCA. Yang diedit cukup namanya saja ya. Kalau untuk kode dan yang lainnya itu tidak perlu. Jika sudah, klik rekam. Kemudian ada piutang usaha, ubah menjadi piutang dagang. Oke, di sini kita cari piutang. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pilihan yang tidak ada USD-nya, berarti yang diubah cukup yang tidak ada USD-nya ya. Ini ubah menjadi piutang dagang. Oke, silahkan teman-teman lakukan untuk data yang lainnya ya, mulai dari mesin dan peralatan sampai dengan beban penyusutan mesin dan peralatan. Setelah selesai mengedit data akun, sekarang kita lanjutkan menginput data customer, vendor, dan juga employee. Ini kita tutup, kemudian pilih modul data-data, dan pilih data nama alamat. Nah, di sini kita akan tambahkan data-data tersebut. Klik plus untuk menambah data baru. Oke, di sini ada kode C untuk kategori customer ya. Sini ada C001 itu namanya adalah aroma C001. Perusahaannya adalah aroma cake. Tipenya di sini customer. Kalau sudah, tinggal diklik rekam. Ya. Nah, ini sudah tersimpan satu. Lakukan hal yang sama untuk 2 data customer lainnya. Sekarang saya contohkan untuk yang vendor ya. Vendor di sini kodenya adalah V-001 untuk CV Wulan. Berarti di sini tambah baru. Kemudian ID-nya V001. Nah, perusahaannya adalah CV Wulan. Ya, berarti tipenya kita ubah menjadi vendor, ya. Nah, tadi itu kan klik rekam untuk menyimpan satu data. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan datanya sekaligus, berarti nanti tinggal di
klik tombol baru. Jadi jangan dulu klik rekam ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk dua vendor lainnya. Selanjutnya saya akan contohkan untuk yang employee. Di sini kodenya adalah S-001, namanya Kania, kategorinya adalah employee. Employee E001, namanya adalah Kania. Jika datanya sudah selesai, teman-teman input semua, ya, baru nanti tinggal diklik rekam. Ya. Selesai di data-data tersebut, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan satuan pengukuran, ya. Seperti biasa, ini kita tutup, masih di modul data-data, pilih satuan pengukuran. Di sini ada 3 satuan pengukuran yang akan kita gunakan. Ada gram, pieces, dan sentimeter. Nah, karena pieces sudah ada, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Cukup kita edit saja deskripsinya, ya. Yang asalnya keterangannya smallest unit, kita ubah menjadi 50 pieces sama dengan 1 pak. Ya. Klik rekam. Untuk dua satuan pengukuran lainnya kita akan tambahkan. Kode satuan yang pertama ada GRM. Satuan pengukurannya, jangan lupa unit dasarnya di checklist. Gram, kemudian keterangannya 1000 gram sama dengan 1 kilo. Karena kita akan menambahkan satuan pengukuran lain, langsung diklik baru saja. Ini cm, nama satuannya sentimeter, keterangannya 100 cm sama dengan 1 meter. Sudah, tinggal diklik rekam. Oke, ini satuan pengukurannya sudah. Selanjutnya kita lakukan input untuk saldo awalnya ya, mulai dari saldo awal akun, kemudian hutang, piutang, dan seterusnya ya. Oke, input saldo awal akun berarti pilihnya di menu setting, kemudian pilih saldo awal ya. Ini kemudian pilihnya saldo awal akun. Nah, ini teman-teman tinggal inputkan saja sesuai data yang sudah tercantum di slide pertemuan ke-10. Misal, di sini untuk saldo awal akunnya, kas diisi nominalnya adalah 25 juta. Oke, berarti kita cari nama akunnya kas, ini kita isi nominalnya 25 juta. Ya. Kemudian selanjutnya ada Bank BCA. Bank BCA 100 juta. Ini 1 juta. Kemudian ada piutang dagang 4.550. Piutang dagang 4.550. Oke, lakukan hal yang sama sampai dengan sini ya. Terakhir itu ada laba ditahan. Setelah semuanya selesai diinput, pastikan nanti nilai akhirnya di sini nilai sebesarnya harus 0 ya, yang akan dialokasikan pada akun sementara. Kalau misalkan teman-teman di sini nilainya belum 0, berarti teman-teman harus cek kembali apakah saldo awal yang teman-teman input di nama akunnya itu sudah benar atau belum ya. Oke, kalau sudah 0 di sini langsung klik rekam. Ya, ini udah selesai berarti untuk input saldo awalnya. Selanjutnya
Kita lanjutkan ke saldo awal piutang ya. Untuk inputnya sama, masih di menu setting. Kemudian pilih saldo awal piutang usaha. Ya, di sini klik baru. Kemudian data yang pertama di sini ada INP strip 001 untuk customernya adalah Aroma Cake ya. Ini kita pilih Aroma Cake. Tanggal piutangnya 22 Desember 2021. Invoice-nya tadi INP 001. Nilai piutangnya sebesar 1.250.000. 1.250.000. Oke, karena tidak ada tang pembayaran, ini jadi langsung direkam saja. Yang kedua, ada Persona Cake tanggal 25, 24, 50 ya. Persona Cake tanggal 25 Desember. INP strip 002. Nilai piutangnya 2.450.000. Oke, terakhir INP 03 untuk bunga cake tanggal 20 850.000. Klik rekam. Oke, ini sudah selesai semua, tinggal dipastikan untuk total piutangnya tadi 4.550.000 ya, ini sudah sesuai, tanggalnya juga 22, 25, 20 ya, selesai, berarti ini tinggal kita tutup ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke menginput saldo awal hutang. Ya, masih di setting, pilih saldo awal hutang. Ini juga sama, datanya ada 3. Yang pertama untuk CP bulan, INP 001, tanggal 12 sebesar 10 juta, 12 Desember, 10 juta. Oke, rekam. Kemudian yang kedua, frozen food 20 Desember 6.025.000. Frozen food tadi tanggal 20 Desember. Ini INP 002. Nominalnya 6.025.000. Terakhir berarti ini INP 003. CP berdikari 22 Desember 850.000. 22 Desember 850.000. Oke, rekam. Hutangnya ada 16.875.000. Ini sudah sesuai, tinggal klik tutup. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data saldo awal persediaan. Tapi karena di sini kita belum menginput barang atau data produknya ya, sementara untuk saldo awal persediaan itu kan yang diisi adalah dari barang atau produknya ya. Jadi kita harus input untuk data produknya terlebih dahulu ya. Untuk menginput data produk ini teman-teman bisa pilih modul data-data, kemudian pilih data produk ya. Ini kita tambah baru.
Ya. Untuk data produknya kita bisa lihat berdasarkan data yang ada di saldo awal persediaan. Misalkan di sini yang pertama ada kodenya BB001. Ini nama barangnya telur, satuannya adalah pieces, ya. BB01 telur. Jadi satuan dasarnya pastikan satuan dasarnya ini harus betul ya. Dia menggunakannya pieces, gram atau kanti karena ini akan berpengaruh nanti terhadap transaksi ya. Kemudian deskripsinya telur, kelompok barangnya juga jangan lupa di sini ada bahan baku, ada juga bahan penolong ya. Jadi di sini telur pilihnya bahan baku. Ya, ini karena bahan baku berarti yang dipilih sifatnya cukup disimpan dan dibeli saja, tidak untuk dijual ya. Ini berarti satuan laporannya pilih pieces. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat baru lagi. BB02. Ini untuk terigu. Terigu satuan dasarnya adalah gram. Berarti kita ubah nih ya, satuan dasarnya gram. Ya, satuan laporan juga otomatis ini biasanya berubah langsung. Terus jangan lupa kelompok barangnya ya. Baru selanjutnya ada BB03. Ini untuk gula, satuan dasarnya gram. Oke. Si bahan baku juga. Selanjutnya BB04. 04 ada mentega. Ini bahan baku. Dia satuan dasarnya adalah gram. Kemudian BB05. Ini ada tali pembungkus. Satuan dasarnya senti dan kelompoknya bahan penolong. Ini kita ubah ke bahan penolong. Terakhir, BB06 ada plastik. Plastik. Ini juga kelompok barangnya bahan penolong. Satuan dasarnya adalah pieces. Jika sudah semua, tinggal rekam. Ya, ini sudah kita input untuk data produknya ya. Kalau sudah menginput data produk, berarti kita langsung inputkan saja nih untuk saldo awal persediaannya ya. Nah, di sini kita klik baru. Oke, kemudian di sini untuk kode barang yang pertama yaitu untuk telur ya. Berarti kode barangnya kita pilih yang BB01. Nah, untuk stok awalnya berarti teman-teman lihat di jumlah ya, jumlahnya 3000. Kemudian harga pokoknya adalah 500. Ini 3000, ini 500. Kemudian klik rekam. Selanjutnya yang kedua ada terigu. Ini berarti pilih yang kedua. Stok awalnya 9000, HPP-nya 300. Ya, ini 9000. HPP-nya adalah 300 ya. Ya, oke. Rekam. Nah, lakukan hal yang sama untuk gula, mentega, tali pembungkus, dan juga plastik. Ya.
Setelah semuanya selesai diinput, pastikan untuk totalnya ini sama ya. Totalnya adalah 25.350.000. Oke, ini sudah sesuai. Kalau sudah, tinggal diklik tutup. Ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi data harta tetap. Ya, di sini ada 3 harta tetap yang akan kita input. Ini kita tutup, masih di modul data-data, pilih data harta tetap. Kemudian kita tambah baru. Nah, untuk nama yang pertama di sini ada mobil pickup. Kelompok harta tetapnya adalah kendaraan roda 4 ya. Berarti nanti dipilih kendaraan roda 4. Nah, teman-teman di sini harus pastikan untuk umur ekonomisnya terlebih dahulu. Di sini umur ekonomis kendaraan roda 4 adalah 10 tahun. Sedangkan mesin dan peralatan adalah 8 tahun. Tapi di default Zahir itu kendaraan roda 4 ada 8 tahun dan mesin peralatan adalah 4 tahun. Otomatis kita harus edit terlebih dahulu untuk kelompok akunnya ya. Ini tinggal diedit saja. Kemudian umur ekonomisnya kita ubah menjadi 10 tahun untuk roda 4 ya, tinggal direkam. Kemudian yang mesin dan peralatan kita ubah menjadi 8 tahun. Ya. Oke, ini sudah berubah. Tadi untuk mobil pilihnya yang kendaraan roda 4. Ya, ini sudah. Tinggal kita masukkan tanggal belinya. Dia dibeli tanggal 2 Januari 2021. 2 Januari 2021. Oke, ini ya, 2 Januari 2021. Dengan harga belinya ini, harga perolehannya 40 juta rupiah. Ya. Dengan nilai residunya sebesar 8 juta. Oke, jika sudah, ini tinggal direkam. Ya, ini oke. Ya. Oke, ini sudah ada. Untuk data mobil pickup, lakukan hal yang sama untuk data yang kedua, yaitu mobil sedan. Ya, selanjutnya, kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk yang mesin produksi. Ya. Ini berarti namanya mesin produksi. Untuk kelompoknya pilih yang mesin dan peralatan. Dibeli pada tanggal 4 November 04. November itu bulan 11 2021 dengan harga beli sebesar 9.500.000 ya. Nilai residunya 2 juta. Oke, nilai ekonomisnya sudah sesuai. Tinggal direkam. Oke. Ya. Setelah selesai dengan ketiga data harta tetap tadi, ini kita langsung tutup saja. Kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu menambahkan data gudang. Nah, ini ya perbedaan dari perusahaan manufaktur ya. Di sini nanti ada 3 gudang yang akan kita gunakan ya. Karena untuk di manufaktur ini penyimpanan antara tiap barang itu disimpan di gudang yang berbeda. Contohnya di yang headquarter di sini ini fungsinya untuk menyimpan gudang untuk bahan baku. Sedangkan untuk G001 ini untuk menyimpan
barang setengah jadi, berarti barang produksi yang sudah diproses namun belum benar-benar selesai ya. Sedangkan untuk G002 berarti ini untuk menyimpan barang jadi atau barang yang sudah selesai diproduksi dan sudah siap untuk dijual kepada customer. Ya, untuk menambahkan data gudang, ini kita langsung tambahkan saja di modul data-data, pilih data gudang, ya. Karena untuk headquarter ini sudah ada, jadi kita tinggal edit saja nama gudangnya, kita ubah tadi menjadi gudang bahan baku ya. Ini kita rekam, kemudian kita tambahkan dua gudang lainnya. Yang pertama ada G001, ini untuk gudang produksi. Kemudian yang terakhir G002, ini untuk gudang barang jadi ya. Oke, setelah selesai baru kita rekam. Nah, ini sudah masuk datanya. Nah, untuk di pertemuan ke-10 ini, kita baru inputkan data-data atau informasi dari perusahaannya saja ya, sampai dengan data gudang. Jadi untuk transaksinya kita akan lanjutkan di pertemuan ke-11. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.